Amira, Alia, Bunga Anissa, Ziban, Imam Nawawi, Ismi, Irsyad, Jaka, Nia, Muhammad Apa, Salman, Kamila, Neng Nini, Nida Saida, Mita Aulia, Ovin, Fikri, Putri Aira, Renata, Sasabila, Sasta, Sri Zahra, Syifa Nadia, baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mitigasi bencana. Namun sebelum masuk ke dalam pelajaran, saya ingin mengulas sedikit bahwasanya pada sebelum itu mengenai tentang kebencanaan. Nah, berkaitan dengan kebencanaan, saya sedikit memantik kepada semuanya bahwasanya pada 5 bulan belakang, tepatnya itu di bulan Desember tahun 2025, itu Pulau Sumatera khususnya di Aceh, di Tamiang, itu terkena bencana yaitu banjir bandang. Nah, pada bencana tersebut itu ada sebabnya. Nah, sebabnya itu yang pertama adalah kondisi cuaca dan juga adanya penebangan pohon yang sembarangan dan juga penebangan pohon yang liar. Nah, sehingga itu menyebabkan adanya banjir bandang ketika cuaca ekstrim melanda dan juga hujan yang tidak turun juga, sehingga menyebabkan air yang apa namanya hujan. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana sih jika kita terkena dampak dari banjir tersebut? Pastinya kita akan belajar mengenai mitigasi bencana jika kita terkena dampak dari banjir bandang seperti yang tadi dikasih tahunya. Nah, kawan-kawan, pada pembelajaran kali ini mitigasi bencana, saya harap kawan-kawan bisa paham dan juga mengerti terkait konsep dari mitigasi bencana, kemudian klasifikasi dari bencana geologis dan juga bencana klimatologis, serta memahami mengenai upaya-upaya dari mitigasi bencana. Baik nih. Oke. Sebelum kita masuk ke upaya-upaya, kita harus mengerti dahulu apa sih pengertian dari mitigasi bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, mitigasi bencana didefinisikan sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan atau buatan maupun non struktur atau non fisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi insiden bencana. Nah, jadi mitigasi bencana ini adalah sebuah upaya untuk mengurangi risiko bencana. Nah, jadi upaya tersebut itu supaya risiko bencananya itu dapat berkurang. Nah, karena kalau misal tidak ada mitigasi bencana, maka risiko bencananya akan sangat besar. Karena dari itu perlu adanya mitigasi bencana. Nah, kemudian di sini ada juga tujuan dari mitigasi bencana. Nah, yang pertama itu melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mengurangi kerugian ekonomi. Yang ketiga, melindungi lingkungan dari kerusakan yang bencana. Kemudian di sini juga ada pengertian yang lain. Nah, mitigasi bencana alam adalah solusi jangka panjang dan pendek dalam
jiwa, ada dampak keuangan, ada apa mitigasinya. Nah, jadi mitigasi bencana ini sebuah solusi oleh pemerintah dan juga masyarakat untuk solusi jangka panjang dan juga jangka pendek. Nah, siapa sih yang berperan dalam mitigasi bencana ini dan siapa yang paling bertanggung jawab dalam mitigasi bencana ini? Nah, di sini ada dua variabel atau dua lembaga yang bertanggung jawab serta peran yang berkontrak sebagai bencana. Yang pertama itu adalah pemerintah. Nah, pemerintah ini berkenaan dengan kepala daerah ataupun presiden. Kemudian ada juga yang namanya BNPB. Nah, itu BNPB apa? Itu BNPB. Nah, itu kalau secara nasional. Nah, kalau secara daerah ataupun wilayahnya itu tingkat provinsi atau kabupaten itu disebutnya BPBD. Nah, itu BPBD apa? D-nya apa? Betul. BPBD dan juga BNPB sebetulnya sama aja. Namun skalanya itu berbeda. Kalau BNPB itu secara nasional pusat, kalau BPBD itu daerah, adanya tingkat provinsi dan juga tingkat kabupaten. Nah, kemudian masyarakat juga berperan aktif dalam mitigasi bencana ini. Karena tanpa adanya peran masyarakat, pemerintah akan kewalahan ketika menanggulangi suatu bencana. Next. Oke, di sini ada jenis-jenis bencana alam yang ada di Indonesia. Nah, ada dua jenis bencana, yaitu bencana geologis dan juga bencana klimatologis. Nah, yang masih ingat bencana geologis apa? Ya, sebenarnya juga tidak alam. Masih ingat? Bencana geologis. Jadi bencana geologis ini adalah bencana yang disebabkan oleh aktivitas geologis ataupun batuan. Nah, di sini ada 4 jenis. Yang pertama itu gempa bumi, kedua erupsi, erupsi apa? Gunung. Ketiga tsunami dan yang ketiga yang keempat kemudian yang kedua ada bencana klimatologis. Yang ingat bencana klimatologis apa? Oke, terus sekali. Nah, jadi bencana klimatologis ini bencana yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim. Nah, di sini sama ada 4, ada banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan angin puting beliung. Nah, adapun di sini upaya-upaya mitigasi bencana yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama mitigasi bencana gempa bumi. Yang kedua, tolong baca yang terencana. Melakukan pengamatan desa dari gempa bumi dengan mengetahui informasi tentang prosedur sebelum membangun konstruksi rumah, arahan gempa dengan fondasi yang kuat, memperhatikan yang tahu gempa dan aturan penggunaan lahan yang disesuaikan pemerintah. Nah, oke. Di sini ada 3 mitigasi bencana gempa bumi saat pra bencana. Nah, yang pertama itu melakukan simulasi penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi. Nah, bisa kalian lihat ya di gambar yang di bawah, bahwasanya itu siswa-siswa sedang melakukan simulasi bencana di kelas. Nah, contohnya kelas bencana di sini simulasi berarti kalian berada di kolom meja. Nah, itu bentuk simulasi penyelamatan diri. Nah, sebenarnya itu untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan pengetahuan bagaimana jika ada gempa bumi di sekolah. Nah, kemudian ada membangun konstruksi rumah tahan gempa dengan fondasi yang kuat.
Jadi ini kan tanah. Nah, kemudian si betonnya atau fondasinya itu hampir 2 meter. Meter bahkan lebih. Nah itu supaya rumah itu tahan gempa. Gitu. Yang biasanya kan bisa sampai 2 meter gitu. Nah, biasanya itu hanya 1 meter kalau fondasi fondasi pembiasan. Tapi kalau Yogyakarta itu dikarenakan adanya gempa di tahun 2006 itu menyebabkan pemerintah itu membuat kebijakan bahwa cuma fondasinya 2 meter ke bawah. Jadi yang memperhatikan daerah rawan bencana dan aturan penggunaan lahan yang menyebabkan pembangunan. Nah itu untuk peraturan nyata. Nah lanjut ke saat bencana juga ketika terjadi bencana. Ya bisa dibaca. Yang saya baca. Sewaktu-waktu pasti ada memang usulan. Maka dari itu perlu waspada sebenarnya. Jangan sampai ketika di dalam ruangan masih tetap untuk menjauhi jendela atau kaca. Gitu. Kemudian kalau luar ruangan jangan sampai kalian itu mendekati ke bangunan. Next. Nah, kemudian ada mitigasi bencana tsunami. Aman. Selamat. Dan prabencana kan sampai saat bencana. Membangun bangunan rumah yang aman
dalam nasional itu ada, tapi bukan Aceh, tapi kita berkaca di Jepang. Nah, Jepang kan pernah mengalami juga tahun 2010 di Palu. Nah, mereka itu sadar bahwasanya Jepang ini berada dalam rawan kawasan tsunami. Nah, sehingga mereka pun membuat tembok pelindung gelombang tsunami. Nah, contohnya ini lautnya. Nah, mereka itu membuat tembok. Nah, tembok juga tinggi sekitar 3 meter ke atas. Ini untuk mencegah adanya gelombang tsunami. Nah, kemudian cara bencana juga, nah ini kan ada macam-macamnya ketika berada di pantai, kemudian ketika berada di tengah laut, kemudian jika sedang di sekolah. Nah, perlu diperhatikan jika kalian itu nanti menjadi seorang pelaut atau menjadi bajak laut, intinya contoh gitu. Nah, jadi ketika kalian sedang berada di laut, ketika sedang di tengah laut, kalian itu jangan memaksakan ke pinggir, jangan pinggir tapi tengah gitu. Karena kan tsunami itu pasang surutnya itu langsung tiba-tiba ke tengah. Jadi pasangnya kalian tahu panah kan, jadi panah itu kan ke belakang dulu, nyohan dulu, terus langsung ke depan. Nah, kalau diibaratkan dengan tsunami itu sama seperti itu. Jadi surutnya itu ke tengah, itu lebih ada macam besar pengaruh ke pinggir, ke pantai dan dapat itu ke daratan. Kemudian di sini ada pesan bencana atau setelah kejadian tsunami. Nah, yang pertama itu pastikan informasi bahwa tsunami sudah berakhir. Kemudian jauhi area terdampak yang rusak seperti puing-puing bangunan, hingga jauhi jaringan listrik dan gas. Nah, pastinya untuk bencana itu pasti harus menjauhi jaringan listrik dan juga gas, karena itu menyebabkan potensi kebakaran. Itu untuk mitigasi bencana. Next. Nah, lalu di sini akan mitigasi bencana erupsi ataupun gunung api. Nah, di sini ada rencananya, yaitu pertama mengenai ciri-ciri gunung berapi, akan terus kemudian mendeteksi aktivitas gunung berapi, membuat rencana penanganan bencana, dan yang terakhir mengetahui jalur evakuasi yang aman. Nah, biasanya kan di setiap pegunungan yang mana gunung yang aktif, pastinya ada jalur evakuasi. Nah, sebenarnya di Galunggung. Nah, di Galunggung itu jalan-jalan di sekitar Galunggung itu ada semacam pelang. Jadi ini, jadi jalur evakuasi kayak gitu. Nah, itu lagi. Nah, inilah untuk memahami para masyarakat supaya jika terjadinya erupsi, maka jalur evakuasi itu harus ke arah sini gitu. Kemudian saat bencana, ini menyelamatkan diri dengan mengikuti jalur evakuasi, hindari daerah aliran sungai, lereng dan aliran lahar. Kemudian waspada terhadap banjir lahar dingin. Jika berada di tempat terbuka, lindungi diri dari jalur letusan dan awan panas, dan pakai kacamata pelindung dan masker atau kain untuk tutup mulut dan hidung. Nah, yang poin D yang perlu diperhatikan jika itu amit-amit ya, kalau misal gunung itu erupsi lagi. Nah, pastinya kita yang berada di kawasan Tasik itu perlu memakai kacamata pelindung dan masker. Perlu kali gitu. Ya gitu contohnya kalau pakai masker biasa gitu, ataupun kain kayak bandana itu kalau cowoknya nanti pakai kain
prabencana sampai saat bencana. Kemudian bisa dilihat ya, materi itu dimulai dari prabencana, saat bencana dan pasca bencana. Nah, saat prabencana itu salah satunya itu ada membuat standar operasional prosedur bencana banjir di lingkup RT RW. Nah, biasanya pembuatan SOP ataupun jadi semacam kayak tata tertib, kayak aturan kepada para masyarakat itu dibuat oleh RT RW setempat, yang dimana wilayahnya itu rawan banjir. Biasanya kayak gitu. Contohnya kalau sanitasi kalau kabupaten itu jalan terkena banjir. Biasanya jarang ada kalau RT RW ini membuat standar operasional. Kemudian saat bencana, nah maksudnya kapasitas terbang yang lebih tinggi dan ekonomi arahan tidak. Contohnya kayak dia saat evakuasi ketika petugas atau pemerintah itu mengevakuasi warga. Bisa dilihat teman-teman juga sampai diangkut oleh perahu begitu, bukan perahu ini mah, perahu ya, perahu karet itu. Nah itu. Kemudian masa bencana, nah di sana ada pemulihan kesehatan dan hubungan psikososial. Nah, maksud dari itu pemulihan kesehatan dan hubungan psikososial ini ketika masyarakat itu terkena adanya trauma. Nah, di sanalah pemerintah itu melakukan peran itu untuk memulihkan kesehatan dan juga memulihkan traumanya. Kemudian mitigasi bencana adalah longsor. Almira baca bencana sampai pasca bencana. Bencana mengurangi tingkat keterjalan lereng permukaan dan air tanah. Fungsi drainase adalah menjauhkan lereng dari air. Jadi drainase harus dijaga agar tidak tersumbat. B. Membuat bangunan penahan yang hard dan kering pada tebing. C. Menghindari membangun rumah, fasilitas umum dan pemukiman di daerah lereng. B. Membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. E. Melakukan peminjaman dengan tanaman berakar dalam menembus tanah saat bencana. Jika terdengar suara gemuruh, terutama penduduk yang rumahnya berada di sekitar lereng, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran. Pasca bencana, hindari kemungkinan terjadinya longsor susulan karena kondisi tanah yang belum stabil atau karena terjadi hujan. Nah, ya terlebih dahulu ya di prabencana. Nah, bahwasanya untuk mitigasi bencana bisa sebelum tanah longsor itu mengurangi tingkat keterjalan oleh permukaan dan air tanah. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Sebetulnya ini juga tindakan atau perlakuan dari pemerintah untuk mengurangi tingkat keterjalan. Maksud dari keterjalan itu kan biasanya ketika longsor itu lerengnya terjal, contohnya kayak gini, walaupun bahkan kayak gini. Nah, dengan
butuh rem sehingga tingkat jalannya tidak terlalu jauh. Next. Nah, kemudian dikasih di sana keringan. Di sini baca di sini. Lihat ya. Jadi lihatnya kita masih dulu ke prabencana bahwasanya bencana kekeringan ini supaya tidak terjadi kekeringan ataupun mengurangi dampak dari kekeringan, kita harus menjaga dan memanfaatkan sumber air secara bijak dan efisien. Jadi seperti itu, kalau misal kalian berada di sekolah sini, nah kalian pastinya kan khususnya gitu, kalau misal sekolah pasti alasannya dari WC. Nah, harusnya ketika di WC itu harus hemat air, itu jangan sampai di WC itu kalian buang air, gitu. Karena dan kalian itu boros. Nah kan yang itu pasti dari WC, itu sama. Nah, kemudian membuat hubungan yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Nah, dan dalam berencana ini membuat hubungan atau waduk itu fungsinya untuk menampung air, jangan sampai pengertian itu misal apa nih? Membuat hubungan ini juga dalam keadaan lingkungan. Nah, contohnya kalau misal bendungan itu tidak sesuai dengan lingkungan, contohnya berada di NTT, Nusa Tenggara Timur, di mana ada beberapa wilayah yang kering gitu, tapi pemerintah itu memaksakan ini membuat bendungan, kan tidak cocok gitu. Yang mana wilayah kering tapi memaksakan yang membuat bendungan tidak etis, tidak cocok. Kemudian saat bencana membuat sumber bor untuk mendapatkan air serta menyembunyikan pompa air. Nah, seperti ini ya. Nah, ini salah satu upaya saat terjadi kekeringan ataupun saat musim kemarau, membuat sumber bor dan juga menyediakan pompa air. Nah, kemudian saat pasca bencana, setelah terjadi bencana, rehabilitasi dan pemulihan sumber daya air serta evaluasi atau penyesuaian strategi pertanian. Nah, kemudian di sini ada mitigasi bencana angin puting beliung. Belum saya bilang, ya. Prabencana, bencana.
menjauh dari jendela, lindungi kepala, menghindari kendaraan, pasca bencana, waspada, puing, berhati-hatilah terhadap waktu yang menonjol, tikungan kaca atau kabel listrik yang menghubungkan, periksa kebocoran, cek instalasi gas dan air sebelum menyalakan kembali aliran listrik. Bencana puing ini kan termasuk dalam bencana klimatologis, di mana itu diakibatkan oleh faktor cuaca dan faktor iklim. Nah, pada itu ada itu pemantauan cuaca, terutama saat memasuki musim pancaroba, peralihan musim. Contohnya peralihan musim dari kemarau ke hujan, gitu, ataupun hujan ke kemarau. Itu perlu diperhatikan juga gitu cuacanya. Ya, dikhawatirkan itu terjadinya angin puting beliung, bagaimana hujan itu segera ini. Nah, di sini ada fun fact-nya. Angin puting beliung di Indonesia umumnya terjadi pada siang atau sore hari, gitu. Nah, saat transisi musim. Nah, jika Anda melihat awan cumulonimbus, yang tahu cumulonimbus yang gimana? Jadi angin cumulonimbus itu kayak semacam awan di mana awan itu sangat gelap gitu, karena itu banyaknya sekali kristal air hingga itu biasanya menyebabkan badai gitu. Ini badai hujan dan sebagainya. Nah, yang berbentuk seperti bunga koal itu aja. Nah, ini contohnya ini sebenarnya awan gitu. Nah, siapa itu tadi seorang kristal air gitu. Kemudian ketika kalian melihat awan seperti ini, atau awan cumulonimbusnya, itu seharusnya menghindari ataupun masuk ke dalam rumah gitu. Nah, biasanya itu akan terjadinya hujan, bahkan ada badai hujan. Itu next. Nah, yang terakhir adalah kebakaran hutan. Negeri, kota negeri. Curah hujan mulai muncul kosong dan sertifikasi dilakukan untuk konfirmasi lahan bakar sehingga api tidak mudah menjalar dan menyebabkan jalan
dari pemerintah itu salah satu itu pemadaman udara menggunakan helikopter buatan Mobil. Nah, jadi si helikopter itu bawa apa namanya? Bawa air gitu. Terus di Banyuwangi ada sebenarnya disiram gitu. Disiram. Nah, disiram dari helikopter kayak gitu. Nah, adapun helikopternya itu untuk membawa garam supaya adanya menjadwalkan, tahu? Pernah lihat? Pernah lihat? Ya pernah tahu. Nah, jadi kan si helikopter ini. Nah, jadi si helikopter itu kan di sini contohnya masukkan garam di sini teh, masukkan garam. Nah, di sini itu si helikopternya menjatuhin garam. Nah, itu fungsinya apa? Buat memancing adanya hujan gitu. Nah, itu masuk ke awan dan terjadilah hujan bulanan. Itu untuk upaya-upaya mitigasi bencana mulai dari bencana geologis dan juga bencana klimatologi. Nah, mungkin untuk sekarang ada masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Kalian silakan untuk berdiskusi per kelompoknya dan juga kelompoknya sama kayak kemarin, dimulai dari kelompok 1, 2, 3, 4 dan pembahasan itu mengenai pengertian pengertian bencana, kemudian faktor terjadinya bencana, dampak dan contoh mitigasi bencananya. Silakan berkumpul dengan tapi kalau itu bunyikan 1, 2, 3, 4 atau 2, 3, 4 bahas satunya. Stop ya. Dan ini saya membagikan terlebih dahulu kertasnya. Silakan kalian isi kertas ini berupa peta konsep ataupun deskripsi mengenai tadi yang didiskusikan. Menit dari sekarang. Iya, sama ini. Jadi contohnya kalau bisa peta konsep ya, ini jenis bencananya.
Mengisi
Peristiwa keluarnya magma dan air dan material vulkanik maupun lainnya. Adapun kejadian kebakaran yaitu situasi di mana api yang tidak dikendaki atau tidak terkendali melambat. Untuk faktornya seperti erupsi, diantaranya dari peningkatan tekanan magma, aktivitas tektonik ataupun pergerakan lantai, interaksi magma dengan air, volume dapur magma penuh, dan bangunan di dapur magma. Adapun faktor kebakaran dalam material vulkanik maupun erupsi, aktivitas manusia, yaitu adapun kelalaian manusia. Dampak terhadap kesehatan dan manusia, dampak seperti penyakit pernapasan, kanker, dampak terhadap lingkungan dan aktivitas struktural
18 masih belajar. Jadi yang kalian buat itu yang paling awal